kenapa mereka bisa mengumpulkan warganya sebanyak ini? Karena waktu itu tuh pihak Madura itu mendeklarasikan Sampit sebagai Sampang kedua. Disitulah puncak kemarahan warganya, warga lokal Dayak itu di situ. Jadi setelah berkumpul semua nih warga-warga suku Dayak di Kota Besi tersebut, mereka tuh dilakukan semacam ritual. Jadi setelah beberapa lama perang di Kota Sampit gitu kan, banyak jatuh korban jiwa kan tuh antara suku Dayak dan Madura. Korban-korban ini yang rata-rata yang kayak udah nggak ada kepalanya, tangannya, betisnya, apa segala itu, yang cuma badannya aja, itu dibawa ke dalam truk terus diantar ke rumah sakit, ditumpuk rumah sakit. Iya, jadi parkiran rumah sakit itu dipenuhin mayat. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari tanah Kalimantan, yaitu tragedi Sampit. Yang gue bilang tragedi ini adalah tragedi terkelam yang pernah ada di negara kita, Indonesia tercinta ini. Dan sebelum masuk ke videonya, gue mau disclaimer dulu kalau di sini gue nggak ada mendiskreditkan suatu suku atau agama atau ras manapun ya. Jadi gue cuman gue bersama narasumber hanya berbagi cerita yang memang menurut keterangan atau pengalaman pribadi narasumber, dan gue juga nggak ada maksud untuk membuka luka lama kembali. Jadi bener-bener pure nggak ada niat kesana, bener-bener nggak ada niat kesana. Nanti kalian bisa nilai sendiri ceritanya gimana. Jadi teman-teman di rumah jangan berprasangka buruk dulu. Di opening kali ini gue mau ngingetin jangan berprasangka buruk dulu, dan simak baik-baik videonya karena video malam ini bakal menarik banget. Dan sebelumnya kita kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Diki. Halo Dik. Hai. Hey. Diki. Dik, ini lu lagi main ke Jakarta. Ya, benar. Udah, gua todong cerita langsung. Cerita dong ya kan. Dan akhirnya dia ngomong, ternyata lu ngomong katanya bokap waktu itu adalah wartawan ya. Ya, seorang wartawan di Kalimantan Tengah. Iya, seorang wartawan di salah satu stasiun televisi. Televisi swasta waktu itu. Oke, dan kebetulan waktu itu ngeliput tragedi Sampit. Benar. Itu benar-benar ada di sana bokap waktu itu. Benar-benar hadir dan memang beliau masih menjadi saksi hidup sampai sekarang. Oh, wow. Dan gimana nih Dik? Di opening kita kali ini ada yang lu mau sampaikan nggak sama teman-teman di rumah mungkin ya? Oke. Sebelumnya gue mohon maaf kalau di dalam cerita gue yang pada malam hari ini itu menurut kalian terasa kurang atau apa, atau tidak sesuai yang pernah kalian dengar sebelumnya. Gue pribadi tidak ada niat untuk melebih-lebihkan cerita atau merubah cerita yang pernah ada. Oke. Dan ini cerita berdasarkan apa yang pernah gue dengar dari orang tua. Gitu. Jadi beliau ini memang hadir dan memang menjadi saksi mata di tempat kejadian itu. Itu saksi bokap itu jadi saksi hidup dari kapan? Maksudnya dari memang awal banget apa gimana? Dari awal perpecahan perang Sampit itu ya sampai pada akhirnya yang ya finalnya perdamaiannya lah gitu. Oh, bokap tuh ngeliput bener ya? Meliput. Dari awal banget sampai perdamaian nih. Benar. Sampai perjanjian damainya nih. Iya, benar. Oke, jadi tahu bener nih kisahnya kayak gimana bokap jadi, nih. Ibaratnya mendetail lah apapun yang terjadi ya gitu ya. Yang beliau lihat pada saat itu beliau ceritakan kepada gua. Oke, kalau ngomongin tragedi Sampit ya,
kan gue banyak dapet informasi nih dari teman-teman gue yang memang orang Dayak atau orang Madura. Iya. Karena kita di sini semua udah ngebaur nih, Iya. namanya kita udah di kota kan dari Jabodetabek, udah ngebaur semua dan nggak ada masalah apapun lagi. Iya, benar. Tapi gue denger banyak versi akan penyebab terjadinya tragedi di Sampit. Berbagai versi lah ya. Berbagai versi yang gue dengar dan akarnya adalah dendam. Yang lama-lama bertumpuk, akhirnya menjadi pecah di Sampit waktu itu. Gue denger banyak versi. Kalau dari lu sendiri itu gimana, Dik, menurut lu? Oke, pertama yang sebenarnya terjadi ya, kita tidak tahu versi mana yang awalnya didengar orang-orang ya di YouTube atau di mana ya, di video-video lain lah gitu kan. Tapi yang gue pengen ceritakan saat ini itu adalah memang yang pure benar-benar yang dirasakan dan dialami oleh bapak gue sendiri. Jadi memang beliau berada di tempat kejadian itu dari hari pertama pecahnya perang hingga perdamaian di hari terakhirnya gitu. Oh, jadi bokap benar-benar Memang pure menyaksikan dari awal itu sampai ke akhir. Oh, jadi dia tahu kronologinya nih. Iya. Oke, nanti itu yang bakal lu ceritain. Benar. Yang lu ceritain ya versi bokap lu nih. Iya. Jadi kembali lagi. Iya, kembali lagi kepada penonton ya, ya. penonton. Mau percaya versi yang mana? Mau percaya versi yang mana. Tapi ini sebenarnya akumulasi dari hal-hal masalah yang pernah terjadi sebelumnya, jauh sebelum perang Sampit terjadi. Antara Madura dan suku Dayak. Okay. Perselisihan pada masa itu, benar. Perselisihan pada masa itu. Jadi perselisihan yang pernah terjadi di sebelum perang Sampit itu sering didamaikan oleh mantan gubernur Kalimantan Tengah itu Bapak Cilikriwut. Oke, Dik, ini nanti diceritain ya detailnya gimana pengalaman bokap dan pengalaman lo. Jadi buat teman-teman di rumah ini nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada ini skip-skip. Dan buat kalian jangan lupa untuk like video ini, dan kita mau ngingetin lagi kalau di sini kita nggak ada niat, benar-benar kita nggak ada niat untuk membuka luka lama lagi. Jadi bijak-bijaklah berkomentar ya. Nah, Dik, ini karena lu udah jauh-jauh dari Kalimantan ke sini buat cerita, malam ini spesial nih, lu yang bunyi loncengnya buat mulai ceritanya. Gue nih. Yoi. Oke. Bapak gua itu dapat tugas untuk kayak apa ya sebutannya tuh? Ngeliput. Ya, ngeliput kegiatan Kapolda. Ngeliput kegiatan Kapolda itu di kota namanya Kerengpangi. Itu sekitar 2 jam dari kota ya, kota utamanya Palangkaraya itu ke Kerengpangi itu berangkat 2 jam. Oke, sampailah di sana kira-kira sekitar 15 menit sampai 30 menit lah setelah acara Kapolda itu mulai ya. Acara Kapolda itu mulai, tiba-tiba bapak gua itu dapat kabar telepon dari temennya yang di daerah Sampit. Temennya cerita kalau lagi ada perang nih. Lagi ada perang di kota Sampit antara suku Dayak dan Madura pada saat itu. Oke. Nah, bapak gua cepet-cepet dong ngabarin ke Kapolda dan rombongannya gitu bahwa di Sampit sekarang sedang terjadi perang nih antara suku Dayak dan Madura. Langsunglah Kapolda langsung menyuruh bapak gue beserta rombongan lah ya waktu itu untuk berangkat ke kota Sampit beserta Kapolda waktu itu. Karena ini udah jatuhnya tuh kayak perang besar antara suku lah gitu kan. Mau gak mau dia harus langsung turun. Konflik besar. Iya, benar. Berangkatlah mereka dari kota Kerengpangi menuju kota Sampit yang waktu itu perjalanan itu karena jalannya masih jelek ya waktu itu ya nggak terlalu semulus sekarang lah ya. Itu sekitar 3 jam dari kota Kerengpangi. Setelah sampai di kota Kerengpangi itu bapak gua langsung dong nemuin temennya, cerita dia sama temennya ini ternyata pecah perang itu di suatu daerah namanya
Kota Besi. Sebutan itu tuh memang nama kotanya ya, Kota Besi dia. Nah, ya orang Kalimantan mungkin pasti tahu lah itu, Kalimantan Tengah lah khususnya gitu kan. Jadi setelah di situ berunding lah tuh Kapolda sama dengan Kapolres. Bersama-sama dengan Kapolres berunding mengumpulkan anggota untuk melakukan blokade di Kota Besi tersebut. Maksudnya ini kota harus kita tutup dulu nih agar konflik perangnya nggak makin meluas kemana-mana gitu. Jadi bapak gue nanya dulu nih sama temennya nih, apa sih awal mulanya bisa terjadi peperangan antara suku ini? Awalnya tuh dipicu karena salah satu pihak lah ya dari suku Madura itu melakukan perjudian lah mereka habis itu melakukan perjudian semacam kayak sabung ayam gitu ya, macam-macam lah kegiatan mereka situ dengan suku Dayak salah satunya. Tidak terima nih orang Madura ini kalah waktu itu, kalah perjudian sabung ayam. Diejek lah, maksudnya tuh kayak terjadi konflik cekcok mulut lah antara yang orang Dayak ini dengan orang Madura ini. Oke. Berlangsung tuh cekcok mulut, tapi cuma di situ doang, tapi sempat memanas katanya, Setelah sempat memanas, akhirnya masing-masing pihak ini membubarkan diri. Oke. Membubarkan diri, yang satu pulang nih. Setelah bubar, itu ternyata yang orang Madura ini itu ternyata masih menyimpan dendam. Oke. Nggak terima, diejek karena kalah perjudian ya tadi ya. Jadi yang orang Dayak ini diincar waktu itu, diincar sama orang Madura. Langsung waktu dia sedang di mana gitu kalau nggak salah ya waktu itu, gua kurang tahu tempatnya ya. Di mananya lokasi persisnya si korban ini gitu ya. Jadi waktu itu dia sedang jalan sendiri posisinya. Sedang jalan sendiri tanpa didampingi teman-teman atau apa gitu. Ternyata sudah diincar oleh orang Madura yang dulu sempat cekcok sama dia. Oke. Langsunglah waktu itu yang si orang Dayak ini dihabisin sama orang Madura yang satu ini. Setelah dihabisin, ya dia ini ceritanya kabur nih orang Madura ini, entah kemana gitu kan. Jadi ketika ditemukan mayat orang Dayak ini sama keluarganya lah ya waktu itu, marahlah keluarganya nih. Ternyata keluarganya juga pada tahu dia waktu itu ada cekcok sama orang Madura waktu dia sedang melakukan perjudian. Dicarilah orang Madura ini sama keluarga-keluarganya korban nih. Dicari keliling kota, itu nggak ditemukan. Ada yang infoin ke keluarganya korban bahwa si pelaku ini udah kabur meninggalkan Kota Besi itu. Maksudnya nama Kota Besi ya. Jadi waktu itu diinfoin lah sama keluarganya nih yang ada di Kota Kerengpangi kalau si pelaku ini udah ditemukan di Kota Kerengpangi. Berangkat tuh keluarganya, ramai-ramai kan, karena masih dendam saudaranya dihabisin. Jadi diburu ke sana tuh kayak, ya dikejar-kejar lah pelaku ini, dicari tuh di seluruh Kota Kerengpangi itu dicari, pokoknya di mana tempat persembunyiannya, di mana dia pernah terakhir terlihat gitu kan. Sampai pada akhirnya ketemulah si pelaku ini dengan keluarga korban. Di Kerengpangi? Ya, di Kerengpangi. Ketemu di situ? Ketemu waktu itu. Jadi setelah ketemu, langsung keluarganya yang udah emosi kan, keliling-keliling karena nyariin, capek kan juga kan. Dan masih ada dendam tuh waktu itu tuh. Langsung dihabisin di tempat. Meninggallah pelaku ini. Orang Madura ini ya? Ya, yang orang Madura ini meninggal tuh. Jadi karena keluarganya orang Madura ini juga ada ya, si keluarganya yang orang Madura ini ternyata juga nyariin untuk dibawa, maksudnya tuh kayak
disembunyikan lah atau dipulangkan lah gitu ke kampung gitu, ke kampungnya, keluar dari Kalimantan gitu. Karena ini nih isunya karena dia sudah ngehabisin orang Dayak, jadi kan sensitif banget tuh, jadinya bisa terjadi perang suku nantinya gitu kan. Tapi ternyata waktu keluarganya udah nyariin itu terlambat, udah dihabisin juga sama si keluarganya yang orang Dayak ini. Jadi dari situ tuh saling panas lah ya kedua keluarga ini. Muncul dendam ya? Iya, muncul dendam dan terjadilah perang itu. Ya awalnya terjadinya perang itu sebenarnya karena personal. Karena personal si ini dihabisin dan ini dihabisin, keluarganya dendam, sama-sama dendam. Oke. Setelah keluarganya dendam, saling mendendam nih, mengumpulkanlah massa. Ternyata si orang Madura ini ngumpulin massa nih. Iya, yang orang Madura ini ngumpulin massa, yang orang Dayak ini juga ngumpulin massa, keluarga-keluarganya dikumpulkan dari kampung apa segala kan, yang dari kampung yang jauh-jauh, yang di luar Kota Besi, di luar Sampit juga dihubungin gitu. Bahwa ini saudara kita dihabisin sama orang Madura gitu. Awalnya di situ. Iya. Nah, setelah itu waktu itu kan bapak gua kan masih berada di Kerengpangi tuh. Sebelum dia dapat telepon dari temannya bahwa ada perang. Bahwa ada perang suku Dayak dan suku Madura. Setelah ini kita balik lagi ke saat bapak gua udah sampai di Sampit dan udah terjadi konflik lah itu. Udah terjadi konflik peperangan antara suku Dayak dan suku Madura ini. Lalu bapak gua setelah briefing lah ya, berkumpul sama Kapolda dan Kapolres di situ di kantor situ. Lalu bapak gue ini jalan ke sebuah hotel waktu itu. Sebuah hotel atau penginapan lah ya, bisa kita sebut penginapan. Jadi posisi penginapannya itu dia di sebelah Sungai Mentaya. Jadi bapak gue itu karena dia memang warga lokal, otomatis bisalah berkomunikasi dengan bahasa Dayak gitu. Berkomunikasi dengan orang-orang Dayak yang udah pada berkumpul nih di situ tuh, udah pada ngumpul situ. Jadi ditanya sama bapak gua waktu itu, ini kenapa kejadiannya? Dan kejadiannya itu ternyata seperti yang gua ceritakan tadi. Nah. Terus lu tau nggak cerita kenapa nih bisa tiba-tiba kan tadinya antara keluarga dan keluarga, kenapa tiba-tiba bisa rame nih nyebar di Sampit itu bisa langsung rusuh? Step by stepnya lu tahu nggak waktu itu dari bokap lu? Oke, mungkin ini sedikit flashback ya. Kenapa akhirnya bisa terjadi konflik seperti itu tuh? Awalnya tuh karena mungkin dulu ya, dulu sebelum yang kejadian ini, kejadian yang si korban ini ya, korban dua belah pihak ini, jadi itu udah ada konflik-konflik kecil sebelumnya. Konflik-konflik kecil antara ya warga lokal di situlah, warga lokal di situ nggak suku Dayak aja, tapi ada suku-suku yang lain lah juga di situ merasa bahwa dominasinya warga Madura ini, suku Madura ini itu sudah terlalu besar gitu loh, merasa kayak maaf ya ini kayak superior lah gitu, maksudnya itu merasa kayak mereka tuannya di situ gitu loh. Jadi memang udah banyak konflik yang terjadi gitu. Ya. Karena kan itu. Memang gimana maksudnya? Jadi ngerasa tuan itu gimana? Jadi gini, orang-orang Madura itu karena mereka itu kayak sudah lama juga, karena udah lama di situ ya, udah lama di situ. Jadi jabatan kayak sektor pemerintahan, kayak pedagang-pedagang di pasar, sampai yang ke kayak ya kita sebut aja kayak preman-premannya di pasar lah gitu kan, itu tuh banyak diisi oleh warga Madura. Nah karena warga Dayak ini sebenarnya bukan nggak mau terlibat kayak di pemerintahan atau apa, tapi mereka itu kayak membaur aja, tetap aja ada yang tetap di pemerintahan. Cuman warga-warga Madura ini itu tuh kebanyakan menduduki jabatan yang strategis lah waktu itu tuh. Sama kayak pedagang-pedagang besar, mereka itu di pasar gitu. Jadi konflik-konflik kecil yang terjadi jauh sebelum yang ada ini, itu tuh karena kayak misalkan nih bapak gua
mau belanja buah ya, contohnya aja ya Bu, contohnya belanja buah nih di pasar. Kita kan kadang pengen ngeliat tuh buahnya seger nggak gitu atau apa gitu kan. Kita pegang-pegang tuh buahnya tuh. Dan kalau kita kayak nggak cocok gitu, kita kan pindah toko lah ya, atau pindah lapak lah gitu kan ke sebelah gitu kan. Marah nih orang Madura ini, marah. Jangan dipegang-pegang buahnya kalau nggak beli gitu katanya. Jadi seringlah cekcok adu mulut karena hal sepele kayak gitu. Oh, jadi memang sudah banyak cekcok-cekcok, konflik-konflik kecil yang dialamin antara Warga-warga lokal, penduduk lokal sama suku Madura nih. Iya, benar. Oke, berarti ya penduduk lokal nih bukan Dayak doang berarti ya, banyak bukan ya. dari Dayak aja ya, banyak dari suku-suku lain lah yang juga sama-sama hidup berdampingan di sana gitu loh. Jadi memang konfliknya itu kebanyakan dengan orang yang suku Madura di sana. Benar. Jadi awalnya gitu. Awalnya karena hal-hal kayak gitu, ya hal kecil yang menumpuk itu kan semakin membesar setiap hari gitu loh. Ditambah akhirnya karena ada kejadian yang kayak gini, berkumpullah tuh keluarga-keluarganya gitu kan yang orang Dayak ini di sebuah penginapan di dekat waktu itu Sungai Mentaya. Sampailah kota itu diblokade oleh pihak keamanan untuk mencegah datangnya massa gitu yang terlalu banyak ke dalam kota itu. Takutnya kan semakin besar nih perangnya, takut membesar lagi kan. Tapi ternyata nggak kehabisan akal tuh mereka tuh ngumpulin saudara-saudaranya yang dari tempat yang jauh-jauh, yang di luar kota Sampit, juga di pinggiran-pinggiran Kalimantan Tengah lah waktu itu. Akhirnya menyusuri sungai, berenang dengan cara berenang di sungai. Ada yang berenang berhari-hari di sungai. Itu tuh mereka berenang itu dengan alat seadanya. Waktu itu tuh yang bapak gue tahu itu tuh mereka bernafas di dalam air itu dengan cara tahu nggak sih batang daun dari pepaya. Oke. Tahu, sama kayak bambu kecil gitu yang ada lubangnya kan. Nah tahu kan lu, itu tuh dipakai sama mereka buat berenang. Jadi badan mereka ini nggak ada kelihatan di air karena sungai di Kalimantan itu kan khas gitu warnanya gitu ya. Airnya tuh merah kehitaman gitu lah. Jadi menyamarkan badan mereka yang waktu itu di bawah air tuh nggak terlihat sama pihak keamanan. Akhirnya bisa sampai masuk ke dalam Kota Besi waktu itu. Mengumpulkan keluarga-keluarganya nih. Udah berkumpul di penginapan itu akhirnya. Jadi kenapa mereka ini bisa ngumpul? Bapak gue nanya tuh, apa sih penyebabnya? Kok bisa ngumpulin massa sebanyak ini kalian? Gitu. Di hotel itu tuh? Ya, di penginapan itu. Jadi dijelaskanlah sama temannya juga dan orang-orang di situ kan bahwa kenapa mereka bisa mengumpulkan warganya sebanyak ini? Karena waktu itu tuh pihak Madura itu mendeklarasikan Sampit sebagai Sampang kedua. Oke. Karena itulah amarah warga lokal ini jadi dipicu di situ. Makin ini ya. Makin memanas karena suku Madura mengklaim kota Sampit sebagai Sampang kedua bagi mereka. Jadi tidak terima dengan itu, akhirnya mengumpulkan saudara-saudaranya yang dari berbagai tempat lah orang-orang Dayak ini untuk berkumpul di Kota Besi, khususnya di penginapan itu waktu itu. Oh, jadi orang Madura ini nguasain Sampit. Si yang suku-suku dari Dayak yang datang dari pedalaman mana ngumpul di satu penginapan di Kota Besi ini. Iya. Masuk nih gue nih. Lu tau nggak jarak waktu antara si yang konflik antara konflik awal nih yang antara keluarga Madura dan keluarga Dayak yang satu keluarga doang ini sampai bisa ke konflik suku besar itu yang di Kota Besi dan Sampit ini, itu jaraknya berapa lama waktu itu? Dia kurang tahu juga berapa lama jarak waktu antara yang mereka bisa mengumpulkan massa sebesar ini dengan yang misalkan kayak yang kejadian-kejadian yang udah lama itu udah kurang tahu lah ya. Waktu itu tuh berapa lama udah mereka mendam kayak ya sebenarnya
warga Dayak itu mereka tuh nggak akan marah kalau nggak diusik duluan. Jadi ya pemicu-pemicu itu sebenarnya tuh konflik-konflik kecil itu udah lama terjadinya, tapi karena ini nih akhirnya ada jatuh korban jiwa dari suku Dayak itu, mereka marah lah. Artinya tuh kayak, maksudnya tuh kayak kita tuh diem aja kalau kita diapain gitu kan. Kita tuh maksudnya kayak tenang aja gitu, nggak mau yang mencari konflik duluan gitu. Tapi karena ini berhubung sudah keterlaluan dan akumulasi dari hal-hal yang dulu pernah terjadi, itu akhirnya buka suara lah mereka, akhirnya geram lah juga dengan waktu itu tuh pihak keamanan ya, khususnya mohon maaf nih pihak polisi waktu itu tuh kan sering diterjunkan untuk mendamaikan konflik-konflik kecil lah yang kayak gitu tuh, yang misalkan yang kayak keributan di pasar, kayak di mana-mana itu tuh mereka tuh responnya lambat gitu. Jadi akhirnya warga Dayak ini merasa udah deh nggak usah aja kita lapor ke mereka itu, jadi kayak takutnya nggak ditanggapin lagi dan akhirnya sampai sudah memuncak kekesalan yang ada ini di warga-warga yang pernah konflik gitu. Akhirnya sampai pada mengumpulkan massa itu karena kejadian yang pihak Madura mendeklarasikan Sampit sebagai Sampang kedua itu, disitulah puncak kemarahan warganya, warga lokal Dayak itu di situ. Jadi setelah berkumpul semua nih warga-warga suku Dayak di Kota Besi tersebut, mereka tuh dilakukan semacam ritual pemandian waktu itu. Ya, mereka yang ingin pergi berperang ini dimandikan untuk diberi kayak semacam kemampuan gitu. Jadi ada yang nanti bisa merasakan bau warga Madura ini, mohon maaf seperti sapi gitu. Terus ada yang bisa ngelihat warga Madura ini sebagai sapi bentuknya gitu. Jadi dibekalilah mereka dengan ilmu waktu itu sebelum pergi ke kota Sampit beramai-ramai waktu itu. Itu ritualnya bokap lu ngelihat langsung apa gimana waktu itu? Beliau bapak gua waktu itu langsung melihat prosesnya di situ. Jadi dikumpulkan semua anak muda sampai yang udah tua-tua, lansianya gitu, yang ibaratnya siap lah pergi berperang gitu kan. Itu untuk dibekali ilmu itu, bapak gua ngelihat prosesnya dari mereka dikumpulkan sampai mereka dimandikan. Mandiinnya gitu gimana waktu itu? Detailnya waktu itu. Kebetulan bapak gua ngelihat itu dari jarak yang agak jauh sih, karena banyak massa yang berkumpul di situ kan, dan juga karena bapak gua nggak ingin terlibat ya di situ ya, maksudnya tuh kayak ya udah kita lihat aja gitu kan, lihat aja prosesnya gitu kan. Jadi bapak gua ini cuma ngelihat prosesnya mereka dimandikan itu, cuman untuk kayak baca-bacaan itu kayak ya baiat lah sebutannya, baiat itu bapak gue nggak mendengar itu, jadi nggak tahu bacaan apa nih yang disebutkan untuk memandikan mereka gitu. Jadi hanya melihat proses pemandiannya aja gitu, kayak mandinya di mana waktu itu? Mereka itu di sungai itu? Enggak, mereka tuh dikumpulkan kayak di halaman gitu, di halaman penginapan itu dimandikan. Diguyur? Ya, diguyurkan air. Gitu. Jadi kayak dari satu tempat nih diambil air, dibaca-bacain, dibaiat gitu, baru diberikan, dituang lah ke orang-orang ini gitu, satu persatu sampai selesai, sampai seluruh orang yang ingin pergi berperang itu sudah selesai dimandikan. Efek setelah dimandikan jadi? Efek setelah dimandikan itu, ini mohon maaf ya, jadi warga Dayak yang udah dimandikan itu, mereka bisa membedakan tuh yang mana yang warga Madura, yang mana warga Dayak, yang mana suku lainnya. Itu efeknya? Ya benar. Wow. Jadi ini ya gue meski nggak enak yang ceritain ini.
Jadi ketika warga Dayak nanti tuh melihat warga Madura, itu tuh mereka tuh bentuknya terlihat seperti sapi. Oh, penglihatannya udah beda Iya, setelah dimandikan iya. itu. Jadi yang mereka lihat itu bukan lagi berbentuk manusia, tapi sapi. Dan wanginya itu wangi seperti, ya lu tau lah bau sapi ya kan? Yes. Nah, seperti itu efeknya. Jadi mereka bisa membedakan yang mana yang harus mereka serang dan tidak. Itu. Gitu. Ya. Makanya waktu itu nggak ada korban dari Dayak suku lain. Iya. Alasannya ini. Iya, nggak ada sampai terjadi korban dari suku-suku lain karena itu. Wow. Oke. Jadi pakai ritual. Jadi pakai ritual tersebut lah ya. Nah, setelah itu, setelah selesai dimandikan nih, berangkatlah mereka ini, orang-orang yang sudah siap berperang ini, menuju kota Sampit. Lewat mana? Kan di lockdown tuh. Betul. Ya, kembali lewat jalur hutan, jalur sungai, itu menyebar secara sendiri aja. Jadi kayak setelah dimandikan itu, mereka nih akan paham secara sendirinya. Kemana mereka harus pergi. Sadar nggak sih mereka ini setelah dimandikan? Menurut penuturan bapak gue sih, mereka itu kayak udah setengah sadar kayak orang yang, mohon maaf, kerasukan. Tanpa pembubaran atau acara-acara lain, setelah semua dimandikan, mereka menyebar secara sendirinya. Ada yang lewat hutan, ada yang kembali berenang lewat sungai, dan itu semuanya sama, menuju kota Sampit. Gitu. Jadi setelah dengan sendirinya warga Dayak ini menyebar lah ya kan sampai ke kota Sampit. Itu ternyata posisi kota Sampit itu juga udah di lockdown. Udah dijaga sama pengamanan gitu. Karena untuk takutnya ya mencegah perang gitu. Padahal ya udah warga yang udah habis selesai dimandikan itu, mereka kan ada yang lewat hutan, lewat sungai masuknya, itu nggak ada yang tahu pengamanan itu. Senjata mereka ini apa rata-rata? Mandau aja? Mereka ada yang pakai mandau, ada yang pakai sumpit waktu itu. Sumpit? Sumpit itu kayak anak panah yang ditembakkan dari. Iya. Koreksi ya kalau gue salah ya, Yes. nama alatnya ya. Itu tuh mereka dengan sendirinya aja bisa masuk. Meskipun ada pengamanan, kota itu udah ditutup gitu, maksudnya tuh nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar dari situ tuh. Jadi udah dijaga di setiap perbatasan? Iya, di setiap perbatasan, pintu-pintu perbatasan. Bahkan di hutan-hutan pun udah dijaga. Tapi bisa mereka masuk gitu loh akhirnya. Terus keadaan di Sampit gimana waktu itu? Keadaan warganya ya, setelah emang ternyata di lockdown ya? Ya. Keadaan warga Madura dan warga lokalnya waktu itu gimana? Jadi keadaan di kota Sampit yang setelah di lockdown itu ya sepi lah. Sepi artinya tuh kayak tidak ada aktivitas, lumpuh semua aktivitas mencekam, waktu ya? itu. Iya, mencekam. Sampai karena penjagaan yang sudah semakin ramai gitu kan. Jadi nggak ada nih warganya yang berani berkeliaran. Termasuk Madura dan lokal juga maksudnya? Kayak gitu? Iya. Apa yang Madura bikin tempat sendiri apa gimana? Kurang tahu ya waktu itu detailnya ya, yang Madura nih gimana gitu mereka nih. Cuman untuk warga-warga yang lain itu yang udah diperingatkan untuk jangan keluar atau apa, itu tuh mereka pada menetap aja di rumah tuh. Jadi sampailah di malam pertama waktu peperangan dimulai nih, suasana kota Sampit itu karena yang udah di lockdown ya, dilarang warga-warga lain untuk keluar, bahkan warga Maduranya dilarang beraktivitas. Jadi kota itu udah lumpuh total keadaannya. Kayak udah kota mati. Jadi nggak ada satupun yang berani keluar selain penjagaan, pengamanan gitu. Jadi di rumah aja nih orang-orang. Jadi semua orang tuh udah pada di rumah aja tuh, termasuk yang orang-orang Maduranya gitu. Nah, jadi mereka yang udah pergi berperang ini diberi semacam pantangan bahwa mereka tuh tidak boleh menjarah bahkan memperkosa orang-orang Madura itu. Tapi untuk menghabisi boleh. Jadi hanya untuk menghabisi? Iya. Jadi hanya untuk menghabisi. Jadi yang orang-orang tuh tidak boleh sampai mencuri barang, bahkan memperkosa wanitanya gitu. Itu nggak ada ya? Makanya nggak ada kasus kayak gitu ya? Iya, nggak ada kasus pemerkosaan waktu itu tuh. Biar membunuh aja. Iya, jadi untuk menghabisi aja. Jadi memang habis semua gitu. Maksudnya itu kayak udah
dihabisin aja nih orang-orangnya. Jangan kalian sampai mencuri barangnya, bahkan sampai memperkosa dulu gitu, baru Jadi dibunuh. misinya memang menghabisi orang Madura di kota Sampit itu. Iya. Karena saking marahnya karena Sampit dideklarasi sebagai Sampang kedua di situ. Benar. Oke. Nah, jadi warga-warga yang dari suku-suku lain nih, ada kan rumahnya yang model-modelannya tuh kayak berdampingan nih. Ya mepet. Ah. Ya, mepet-mepet. Gue bakal kasih gambarannya lah ya nanti kan. Jadi rumahnya, misalkan yang sebelah sini nih orang suku lain, yang di tengah ini rumah orang Madura nih, di antara rumah-rumah orang suku lain. Ya orang Madura ini di tengah-tengah rumahnya. Iya, nih. rumahnya di Nah, tengah-tengah tuh, rumahnya di tengah-tengah tuh. Jadi tetuanya gitu tuh, tetuanya yang punya ilmu yang tinggi lah ya. Tua Dayak nih. Iya, tetuanya orang Dayak nih. Jadi itu tuh dia cuman kasih bacaan-bacaan gitu aja, nih rumah kebakar. Pada saat itu. Iya, jadi cuman kayak dibaca-bacain aja gitu. Rumahnya ini kebakar sendiri, tapi nggak menghanguskan rumah yang di sekitarnya. Oke. Jadi itu rumah cuman kebakaran sendiri, sama orangnya yang di dalam. Jadi nggak nyebar apinya ya? Nggak ada yang bisa nyebar apinya. Jadi tuh kayak kebakaran, tapi cuman rumah lu sendiri. Aneh ya. Tetangga lu bahkan nggak ngerasa panas waktu itu. Ini bokap ngeliat langsung waktu itu? Iya. Oh, bokap Langsung. ngikut ya waktu itu? Iya, ngikut karena beliau kan juga waktu itu meliput lah ya, meliput. Yes. Jadi Oh kalau pers itu boleh ya masuk ya segala macam ya? sebenarnya sih itu tuh kayak dilarang. Tapi karena hitungannya bapak gue ini warga lokal, warga Dayak gitu, jadinya dia bisa dapat akses lah gitu. Oke. Bisa dapat akses untuk merekam suasana pada saat itu. Jadi yang awalnya kota Sampit ini sepi, mencekam gitu, kayak nggak ada aktivitas, tiba-tiba tuh muncul aja kayak suara teriakan, suara adu kayak besi gitu, kayak yang orang yang perang pakai mandau dan carok lah, itu kan alat-alat celurit gitu tuh. Itu tuh udah tiba-tiba menyebar aja tuh di mana-mana. Oh, chaos banget ya? Iya, tiba-tiba kebakaran muncul di mana-mana di satu titik, nanti lari ke sini lagi kebakarannya, nanti dikejar sini lagi gitu, pindah-pindah gitu. Jadi itu tuh malam itu tuh emang dari yang kota itu sepi sampai yang wah parah. Kota itu udah kayak gimana ya? Terjadi keributan besar gitu. Tiba-tiba tuh kayak yang udah ada suara tangisan, waktu itu tuh kayak suara orang yang mengerang, sakitan gitu kan. Dan bahkan kayak api-api itu tuh kota itu tuh bahkan waktu itu saat itu dimatikan listriknya. Jadi gelap, full gelap nih kota ini. Tiba-tiba menyala aja api yang di sebelah sini, nanti di komplek yang sini lagi. Dan itu tuh berlangsung terus-menerus sampai orang Dayak ini berhasil menghabisi orang-orang Madura yang ada di Sampit waktu itu. Karena penjagaan ini udah kalang kabut ya kan, terjadi kebakaran, keributan di sini tiba-tiba kan tanpa mereka sadari, buyarlah itu pengamanan itu, jadinya kayak yang satu ke sini pengamanan, yang sini ke sini. Jadi udah nggak ada yang fokus lagi itu pengamanan. Jadi menyebarlah juga orang-orang Madura ini. Ada yang masuk hutan, ada yang menyeberang sungai karena diburu tadi kan. Udah nggak peduli lagi tuh yang namanya pengamanan apa segala itu. Jadi dikejar juga sama orang Dayak sampai ke dalam hutan semua. Pengejaran itu tuh berlangsung hampir sampai 1 bulan lamanya. Perburuan itu? Iya, perburuan. Jadi bapak gue itu bertahan hidup di sana itu, di area konflik itu, ya dengan cara ya udah masuk posko pengamanan dari polisi, dari TNI. Masuk situ pokoknya? Ya untuk kayak bertahan hidup, kayak makan apa gitu kan. Karena nggak mungkin meninggalkan momen kan waktu itu kan, yang namanya juga wartawan lah ya kan. Harus kejar berita gitu lah waktu itu kan. Nah, warga-warga Madura yang di dalam hutan nih,
dihabisin, akhirnya diburu itu tuh. Dan ketika bapak gue tuh dapat info di sini ada ditemukan ini tubuh jenazah gitu kan, ditemukan jenazah di dalam hutan. Itu tuh jenazahnya semua masih segar kayak ya ngeliat badan udah nggak ada kepalanya, udah nggak ada, tapi masih ngocor. Itu udah kemana-mana gitu, muncrat gitu. Jadi jenazah-jenazah yang ditemukan ini tanpa kepala? Tanpa kepala semua. Tanpa kepala semua pada waktu itu. Jadi misalkan di sini nih ditemukan, tapi udah nggak ada lagi yang berburu ini, udah nggak ada warga-warga Dayak yang berburu ini, udah nggak ada kelihatan. Maksudnya kayak padahal kejadiannya kayak baru 10 menit yang lalu, kayak polisi kan bisa tuh mengidentifikasi tuh korban ini baru saja meninggal berapa lama gitu kan, tubuh ini, jasad ini kan, dari segala suhu badan gitu kan. Padahal itu tuh kurang lebih baru 10-15 menit. Tapi si pelakunya udah nggak ada gitu. Pelakunya udah nggak ada, yang warga Dayak ini udah nggak ada gitu. Dan memang bener nggak? Setiap yang meninggal, setiap yang ditemukan jenazahnya itu memang orang Madura, memang? Iya, dipastikan itu orang Madura. Jadi itu di dalam hutan, di pinggiran sungai, itu udah berhamburan aja. Jasad itu tuh yang tanpa kepala semua. Tanpa kepala Dibawa semua. kemana kepalanya ini? Jadi, nah ada suatu hari selama masa perburuan itu. Ya selama sebulan itu. Iya, selama kurang lebih 1 bulan itu. Jadi yang udah ada pada balik dari hutan nih, yang udah selesai berburu, itu tuh masuk ke dalam kota. Membawa kepala. Jadi ya lu tahu nggak sih kayak orang bawa buah kelapa nih, Yes. kan dipegang tuh yang tangkainya tuh. Nah tapi ini rambutnya yang dipegang. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, bahkan bawa 5. Dan itu tuh semua ke itu ditancepin kayak lu tahu bambu nggak, bambu runcing nggak? Iya. Atau pagar-pagar rumah gitu. Nah itu semua ditancapin di situ, kepala-kepala itu. Gue pernah lihat videonya tuh. Nah, Video yang beredar tuh. Nah itu. Mungkin di internet sekarang masih ada kali ya kalau dicari ya. Mungkin Itu bener tuh. Iya, ngeri banget lah itu. Iya, Ngeri. Itu ada yang gue ceritain tadi ya. Yang gue ceritain tadi itu yang ini rumahnya dibakar tuh. Rumahnya dibakar. Jadi tuh ditancepin lu tahu pagar yang ada besi yang tajamnya itu kan? Udah ditaruh situ kayak lampu. Kepala-kepala itu semua. Ada yang bahkan yang kayak dikasih rokok kepalanya. Waduh. Waktu itu Kota Sampit itu udah bukan kayak kota lagi anjir. Itu tuh udah kayak tempat. Iya. Itu baunya ya, kata bapak gue ya. Itu bau darah semua. Satu kota tuh bau darah. Bahkan tengah malam pun itu kadang masih terdengar yang kayak teriakan gitu, kayak korban-korban yang ya itulah, yang korban jiwa yang berjatuhan itu. Terus ini Dik ya, gue mau nanya, ada nggak saking banyaknya korban dari pihak Madura, ada nggak sih dari pihak Dayaknya sendiri? Maksudnya korbannya ada nggak sih? Ada. Waktu bapak gue bilang itu ada korban dari kedua belah pihak lah ya pastinya tuh, karena berperang nih nggak mungkin nggak ada korban jiwa juga di antara kedua belah pihak. Oh memang ini kan konflik ya? Iya. Artinya memang ada korban juga. Iya, karena perlawanan juga lah, terjadi perlawanan juga lah dari suku Madura juga kan, karena diserang gitu kan pada malam itu tuh, sampai yang berhari-hari penyerangan itu tuh. Tapi apa gua bilang, ada tempat-tempat di mana orang-orang Madura ini ngumpul. Jadi kayak posko, kayak pengamanan gitu. Bertahan dia di situ. Iya, kayak yang komplek-kompleknya mereka gitu, kayak mohon maaf ya, pesantren gitu, tempat ngumpulnya orang-orang Madura ini. Jadi ini ada kejadian juga waktu ini ya, yang di pesantren nih yang gue mau ceritain nih. Bapak gue waktu itu ngikutin lah rombongan yang orang Dayak ini gitu. Mereka sweeping bahasanya itu, di mana kumpulan orang-orang Madura ini gitu. Salah satunya waktu itu bapak gue ke pesantren. Yang ternyata di situ tuh banyak warga-warga Madura yang berkumpul gitu. Tapi
mereka yang orang Dayak ini kan udah dibekali ilmu tuh, bisa mencium gitu kan. Tapi ternyata pas didatengin lokasi itu tuh nggak kelihatan dengan kasat mata. Bahkan bapak gue sendiri nggak bisa ngelihat itu lokasi itu. Jadi kayak semacam kayak ditutup pagar gaib gitu. Jadi, jadi itu tuh ilmu dari yang orang Maduranya itu sendiri. Oh, jadi magis lawan magis nih. Yes, magis lah. Magis bertemu sama magis nih kan. Jadi misalkan yang orang Dayaknya bisa mencium baunya nih, tapi nggak ngelihat mereka di mana gitu. Si Maduranya jadi Iya, bisa ngilang. iya bisa ngilang, ditutupin lah sama itu kan, yang orang Madura gitu kan. Tapi pada saat itu rombongannya bapak gua itu ternyata membawa tetua yang memang hebat lah waktu itu, tetua orang Dayak yang hebat. Jadi dia cium nih di sini, oh iya di sini baunya. Dia keluar dari rombongan sebentar, menepi gitu. Agak jauh dari rombongan waktu itu tuh. Dia keluar dari barisan itu, pergi ke kayak ada gundukan gitu kan, gundukan itu. Terus nggak tahu apa yang dilakukan dia di situ. Bapak gua ngelihat orang tua itu sedang melakukan kayak semacam gerakan-gerakan kayak ritual gitu, gitu, kayak membaca sesuatu di mulutnya gitu. Jadi sepersekian detik setelah bapak gua memalingkan pandangan, itu terlihat di depan rombongan itu bahwa ada bangunan di situ, ternyata bangunan pesantren di depan rombongan mereka itu ternyata. Dan orang yang udah yang kayak penciumannya udah tahu bahwa di situ tuh ada perkumpulan orang Madura, langsung menyerang. Ada perlawanan nggak di pesantren itu? Ya, terjadi perlawanan akhirnya. Oh, terjadi perlawanan di Ya, situ? dan bapak gue ngeliat yang namanya yang kayak orang bertarung pakai ilmu gitu. Yang ilmu sama-sama ilmu gitu. Yang orang Maduranya pakai ilmu, yang orang Dayaknya juga pakai ilmu. Jadi kayak ilmu lawan ilmu, ada yang pakai kayak mandau dengan itu celurit di situ. Jadi rame di situ tuh. Tiba-tiba tuh langsung kayak penyerangan gitu. Bapak gua langsung ini dong, menghindari tempat itu, maksudnya karena terlalu chaos gitu kan, mencari titik aman untuk melakukan perekaman waktu itu. Jadi beliau waktu itu melihat bagaimana yang orang-orang itu dihabisin di situ tuh. Nah dari situ akhirnya bapak gua tahu tuh ternyata ada korban jiwa juga dari suku Dayak waktu itu, nggak cuma dari Madura. Jadi ada juga waktu waktu bapak gua lagi meliput berita tentang pengungsian warga Madura nih yang udah dikumpulin di halaman kantor pemerintah waktu itu. Di Sampit ini? Iya, waktu di Sampit itu lah. Oh, dikungsiin ya? Iya, akhirnya dikumpulkan semua. Dikumpulkan yang masih bisa dikumpulkan gitu. Tapi itu rame itu, aparat rame. Wah, rame itu, penjagaan udah kayak gimana itu di depan kantor itu tuh, di halaman kantor itu tuh. Udah ada polisi. Banyak banget Polri, itu. sama Iya, TNI semua. TNI lah, polisi lah juga di situ. Wah, rame banget lah pokoknya, udah di full lah penjagaan di situ. Karena kan mereka tuh mau dipulangkan. Mau dikumpulkan terus dipulangkan. Jadi warga-warga Dayak ini, mereka tuh nggak yang memaksa masuk ke dalam. Iya, karena ada penjagaan. Iya, tapi ada yang kayak tetua gitu. Dia tuh berdiri aja di depan pagar gitu kan. Tiba-tiba nih, beberapa orang Madura ini keluar secara sendiri aja gitu. Keluar. Bahkan penjaga itu pun nggak ada yang kayak notice gitu loh. Nggak ada yang notice. Tiba-tiba udah dihabisin aja pas udah keluar gitu. Jadi kayak diculikin gitu, kayak dibisikin gitu, kayak dihipnotis lah gitu. Iya. Pada saat ngumpul-ngumpul tuh, yang orang lagi banyak itu, ada 1-2 orang tiba-tiba keluar, tiba-tiba udah dihabisin aja. Dan itu pihak keamanan itu nggak bisa ngelihat gitu. Orang ini keluar tiba-tiba gitu. Oh, nggak Nggak sadar. Nggak kalau ada pengungsi yang keluar. Nggak sadar, kayak tahu-taunya udah geletak aja badannya di situ, udah nggak ada kepalanya di situ tuh. Jadi kayak ngesirep gitu ya, terus biar dia nih keluar secara nggak sadar baru dihabisin tuh. Iya. Langsung disabet. Langsung disabet gitu, sabet gitu aja. Kalau ada yang keluar sabet. Gitu. Kayak dipanggil gitu, kayak magisnya gitu loh. Iya, logikanya kan
itu dijagain berarti kan nggak boleh sampai ada dari luar masuk. Benar. Ini dari dalam bisa keluar loh. Benar. Kan nggak mungkin berani ya di Iya, dalam, kayak kalau kita manggil aja kan ya bakal ketahuan gitu kan. Ngeri banget itu waktu bapak gua ngeliat sendiri itu kejadiannya. Adik, gue mau nanya nih, ini dari tadi udah mau gue tanyain sebenarnya. Gue mau nanya, kan ketika kerusuhan itu, ketika malam pemburuan itu kan, orang-orang suku Dayak yang setelah dimandikan itu kan, menurut bokap lu, ngelihat si suku Madura ini katanya dengan tidak sadar ya, dengan setengah sadar setengah tidak, itu seperti seekor sapi atau berbau sapi, ya kan? Nah, ada nggak yang di Sampit itu waktu itu memang orang-orang Dayak dan orang-orang Madura ini, orang Dayak dan orang Madura ada yang nikah nih, terus punya anak, anaknya udah gede. Nah itu dilihat sebagai orang, sebagai si pemburu-pemburu ini yang suku-suku Dayak yang sedang berburu ini, itu apa? Yang setengah-setengah seperti itu? Oke. Menurut bapak gua waktu itu ya, jadi mereka ini orang-orang yang menikah beda suku lah ya, yang dilihat sama para orang-orang Dayak yang berburu ini, mereka itu memang baunya seperti sapi. Karena tetap ada darah Madura. Walaupun dia orang Dayak juga. Iya, tapi misalkan bapaknya yang orang Dayak ya, itu sempat ngomong bahwa ini anakku gitu. Ini anakku, jangan gitu kan. Dia dengan secara rasionalnya, dengan misalkan kayak bapaknya ngomong pakai bahasa daerah gitu, dia bakal kayak oke, tolong diungsikan gitu. Maksudnya tuh kayak tolong bawa pergi keluarganya. Oh, si pemburunya ini juga ngerti. Iya, berarti. tiba kayak kan ya maksudnya setengah sadar gitu lah ya kan, tapi kalonya dia itu diajak ngomong pakai bahasa daerah, ada yang bisa ngomong sama dia pakai bahasa daerah gitu, berkomunikasi gitu, dia bakal suruh tolong bawa pergi atau keluar dari Kalimantan gitu. Tapi juga banyak yang akhirnya dihabisin juga, istri dan anaknya, suami dan anaknya. Oh, ada juga yang kayak gitu. Iya, banyak kejadian kayak gitu. Ada yang ya hilang gitu, tiba-tiba udah kaburan kan, ke waktu yang gue ceritain yang chaos itu, yang udah nggak tahu kemana lagi itu, udah kepisah-pisah di situ, banyak banget di situ. Tapi yang sempat menyelamatkan istrinya, anaknya, atau kayak suaminya, anaknya gitu kan ya, mereka itu udah pergi sendiri aja. Yang nyampur ya, jadi memang yang keturunan, yang blaster ini kita sebutnya blaster ya, lah. blasteran Ya. Blaster lah. Si blaster Dayak dan Madura ini memang di mata sang pemburu, di mata sang pemburu dia ini tetap ya berbau sapi karena ada darah keturunan. Karena Madura. ada darah keturunan itu tadi. Gitu. Poinnya ya. Iya. Dan memang ya bisa terbunuh juga berarti pada Bisa, saat itu. bisa. Banyak juga yang terbunuh. Banyak yang terbunuh waktu itu. Tapi ada juga yang berhasil menyelamatkan keluarganya Ada dengan juga cara yang komunikasi dengan mereka. Jadi kayak mediasi gitu. Kayak sempat komunikasi pakai bahasa Dayak gitu. Gue translate Indo aja ya. Jadi kayak dia tuh ngomong, jangan, ini keluargaku. Aku orang Dayak, ini keluargaku. Nah, mamahnya memang orang Madura. Mamanya gitu. ya, ibunya itu orang Madura. Tapi meskipun aku orang Dayak gitu. Gitu. Suaminya ngomong sama yang orang yang berburu ini. Jadi yang masih pikirannya yang bisa masih rasional gitu kan. Udah, tolong pergi kamu. Pergi gitu. Pergi dari Kalimantan yang jauh. Pergi yang jauh gitu. Jadi setelah beberapa lama perang di kota Sampit gitu kan, banyak jatuh korban jiwa kan tuh antara suku Dayak dan Madura. Korban-korban ini yang rata-rata yang kayak udah nggak ada kepalanya, tangannya, betisnya, apa segala itu, yang cuman badannya aja, itu dikumpulkan di rumah sakit gitu. Gua nggak bisa nyebutin rumah sakit di mana ya. Yes. Tapi ada kejadian yang kayak kejadian horor-horor juga di situ tuh. Ada. Ini menurut bokap waktu itu. Iya, karena kan dia merekam tuh waktu yang kayak jasad-jasad ini diantar ke rumah sakit, terus yang kayak kepala-kepala yang udah dikumpulkan di dalam karung nih,
dibawa ke dalam truk, terus diantar ke rumah sakit, ditumpuk itu rumah sakit. dikumpul semua. Iya, Parah jadi ya. parkiran rumah sakit itu dipenuhin mayat semua. Mayat yang udah, mohon maaf ya, membusuk, yang udah nggak jelas, nggak karuan bentuknya. Jadi parkiran rumah sakit itu, bau anyir semua, bau darah itu rumah sakit. Udah nggak kayak ya lu pernah ke rumah sakit kan pasti nyium baunya mau obat kayak gitu kan. Itu udah nggak ada lagi bau-bau kayak gitu. Itu baunya kayak bau busuk, mohon maaf ya, busuk, ya bau darah gitu udah bercampur jadi satu. Dan akhirnya pihak rumah sakit ini mengambil keputusan untuk membawa jasad-jasad tersebut ya dikumpulkan menjadi satu tempat untuk dimakamkan di kota Sampit. Makamnya itu posisinya di jalan raya antara Palangkaraya Sampit lah itu. Itu yang didatengin sama si Davi ya? Yang bucin. Iya, ini bucin itu. Iya, didatengin sama Bang Davi itu ya waktu itu. Lokasinya Itu lokasinya ya. Iya. Kuburan masalnya. Jadi setelah kuburan masal ini dibuat ya, itu tuh ternyata ada kesaksian horor dari orang yang kerja di rumah sakit. Oh, oke. Itu kata mereka ketika udah malam atau mulai senja gitu, dari sore ke senja, itu tuh rumah sakit itu yang awalnya baunya yang khas rumah sakit, tiba-tiba tuh tercium bau anyir gitu di semuanya, di parkiran, di semua tempat gitu, tiba-tiba ada kayak jam-jam tertentu gitu, berbau anyir, bau darah gitu. Dan yang malam-malam misalkan di rumah sakit itu ngelihat kayak penampakan badan manusia nih jalan tapi nggak ada kepalanya gitu, ada yang nenteng kepalanya gitu, kayak bawa kepalanya gitu. Jadi banyak setelah yang dilakukan penguburan massal itu, jadi kayak horor lah rumah sakit itu. Sampai sekarang horor nggak sih itu rumah sakit? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang horor itu? Iya. Wow. Ya gak usah sebut dah rumah sakitnya Iya. apa. Yang pasti itu di Sampit ya? Iya, yang pasti itu di Sampit lah. Gue nggak bisa sebutin rumah sakitnya yang mana ya gitu. Ya gue ngebayangin itu. Lah satu korban tragedi di satu kota dikumpulin di satu rumah sakit, jenazahnya semuanya. Dan itu bener-bener jenazah yang udah nggak ada bentuknya lagi. Yang udah nggak karuan lah gitu, nggak karuan bentuknya lagi. Yang udah kepala di mana, badan di Iya, mana. dan itu kumpulin semua di situ ya. dan itu pun juga yang kayak kepala-kepala yang hasil buruan mereka tadi itu dimasukkan ke dalam karung, itu dikumpulkan di rumah sakit itu. Jadi kadang kayak malam-malam itu rumah sakit itu di koridor gitu kan, koridor rumah sakit ada kan tuh, kayak itu kayak kepala kadang bisa jalan-jalan gitu loh, gelinding gitu kepala. Itu horor, rumah sakit itu horor sumpah waktu itu horor banget. Dan udah kayak ketika fenomena itu mau terjadi tuh kayak suasananya tuh tiba-tiba sepi rumah sakit itu kayak sepi, padahal kayak tadinya rame, tiba-tiba sunyi gitu. Dan mulai mencekam, tiba-tiba mulai tercium bau-bau darah di situ tuh. Ada jam-jam tertentunya. Ada jam-jam tertentu. Sampai sekarang nggak sih kayak gitu? Kayaknya Setahu lu sampai sekarang. Terakhir yang pernah gua tanya di rumah sakit tersebut, ada teman gue yang kerja di situ ya. Ya masih ada sih, masih ada sampai sekarang. Masih? Dan penampakan pun kadang masih ada katanya. Yang jasad tanpa kepala, yang kepalanya tiba-tiba itu jalan gelinding-gelinding gitu. Terus yang kayak potongan tangan ada kadang tuh. Yang kaki aja tuh ada kadang. Masih kadang ada yang ngelihat gitu. Nggak pasien, nggak yang kerja di rumah sakit, kadang masih bisa ketemu yang kayak gitu-gitu gitu. Akhirnya dibuatlah semacam perjanjian damai. Kenapa nih? Karena negara tahu berita ini dan udah menganggap sebagai konflik terbesar pada masa itu. Di era Presiden Gus Dur waktu itu. Dan akhirnya Presiden Gus Dur sendiri yang datang ke Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya waktu itu untuk membuat perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura.
Jadi dikumpulkanlah warga-warga Dayak, tapi beserta dengan pengamanan dari pihak keamanan gitu, di rumah jabatan gubernur yang berada tepat di tengah-tengah kota Palangkaraya pada masa itu. Jadi di situ tuh Presiden Gus Dur bertemu dengan tokoh-tokoh Dayak dari Kalimantan Tengah, membuatlah semacam klausul-klausul bunyi perdamaian di situ. Setelah klausul-klausul perdamaian itu selesai dibuat dan akan dibawa ke Jakarta, Bapak Gus Dur itu keluarlah dari rumah jabatan dengan rombongan, beserta rombongan. Setelah keluar dari halaman rumah jabatan itu, ternyata banyak warga yang sudah menunggu gitu, warga-warga Dayak, termasuk suku-suku lain yang sudah menunggu di situ. Tapi ada tragedi di sini, ada tragedi lagi. Tiba-tiba mobil rombongannya Presiden Gus Dur itu dilempari botol air mineral oleh orang tidak dikenal pada saat itu. Jadi ramailah akhirnya di situ. Tiba-tiba ada yang menyerukan untuk melakukan penyerangan dari pihak keamanan, menyerang kumpulan orang-orang Dayak yang sedang menonton di situ, menunggu hasil keputusan klausul perdamaian di situ. Jadi dilepaskanlah tembakan-tembakan. Akhirnya itu terjadi perang antara, ini sudah bukan lagi warga Dayak dan Madura jatuhnya, tapi warga Dayak dan pihak itu. Waktu itu ya. Ya, terjadilah perang lagi. Iya. Iya, terjadilah perang di tengah-tengah jantung kota Palangkaraya akhirnya. Palangka ya, bukan Iya, Sampit ya? kembali terjadi di Palangkarayanya. Jadi waktu kejadian itu bapak gue ditelepon lagi sama temannya yang sedang berada di tengah-tengah lokasi kerusuhan ini yang di Bundaran Besar ini. Ditelepon lah, berangkat lagi akhirnya bapak gue ke Bundaran Besar untuk meliput kejadian itu, konflik antara warga Dayak dan pihak keamanan tadi. Nah, jadi sampailah bapak gue di tempat kejadian, ya itu udah suasananya kata bapak gue udah chaos banget gitu waktu itu tuh. Banyak reporter-reporter juga yang udah berlarian ke sana ke sini gitu, karena itu kan udah membabi buta lah, tembakan itu tuh ke segala arah gitu. Tembakan itu udah ke segala arah, jadi sama takut semua yang wartawan-wartawan yang ada di situ, termasuk dari wartawan-wartawan yang juga dari kayak luar negeri waktu itu meliput kan perjanjian damai ini kan. Jadi mereka itu, wartawan-wartawan yang ada itu ditangkap dan diambil kameranya. Kenapa? Karena pihak keamanan waktu itu tuh bilangnya itu mereka melepaskan peluru karet, tapi yang ditemukan di bukti rekaman itu adalah selongsong peluru tajam. Oh, timah ya. Iya, peluru tajam jadinya. Jadi ya kenapa banyak korban jiwa ya ternyata karena itu. Jadi mohon maaf nih ya, demi menutupi lah ya kan, demi menutupi kejadian yang nggak apa-apa, ini masa lalu kan. Setelah diketahui ini pakai peluru tajam, wah semua wartawan yang ada di situ yang lagi meliput, baik di wartawan lokal maupun luar negeri, itu diambil semua kameranya, ditangkap semua mereka. Mereka yang berhasil ketangkap diambil semua tuh kameranya tuh. Oh, kamera diambil. Iya, dan saat itu bapak gua posisi lari menyelamatkan rekaman ini, karena ini berita besar gitu loh. Yes. Dan ketika udah mau turun dari bundaran, kan lu tahu ya model kayak anak tangga gitu lah ya. Yes. Nah, anak tangga gitu, ternyata beliau terpleset di situ. Setelah melihat ternyata posisi, mohon maaf, di atas tumit kaki ini udah bolong, udah berdarah gitu, banyak sekali darah gitu, membuat licin jalan kan, akhirnya jatuh gitu loh. Segera beliau melompat ke motor, lalu beliau segera pergilah ke, waktu itu tuh beliau menitipkan rekaman itu langsung ke orang sekretaris negara, orang Setnek waktu itu. Dibawalah film ini
ke kantor beritanya di Jakarta. Hanya beritanya dari bapak gua, yang kasetnya video bapak gua yang bisa sampai ke Jakarta. Karena yang dari wartawan yang dari luar negeri, dari dalam negeri, yang lain-lain itu semua habis diambil semua kamera serta ininya. Karena agar tidak ada bukti waktu Mungkin, itu. ya. Iya. Tapi masalah berita itu ditayangkan atau tidak ya waktu itu gua nggak tahu lah ya itu lulus sensor atau tidak berita itu. Tapi yang jelas berita itu sudah sampai berhasil dibawa ke kantor pusat di Jakarta. Jadi hanya satu film waktu itu. Dan ya mungkin kalau kalian yang nonton di YouTube atau apa ya, mungkin ya itu sebagian dari ya, rekamannya bapak gue lah gitu. Saat itu bokap lu gimana pas ngeliat kakinya udah berdarah tembak? Ya, beliau belum sempat memikirkan kakinya, langsung buru-buru Naik bertemu motor. dengan temannya yang setnek itu, sekretaris negara itu, langsung bawa hari ini juga. Kakinya nggak kenapa-napa bisa? Dia udah nggak peduli lagi sama kakinya. Yang Oke. penting berita ini harus sampai di Jakarta. Oke. Dia bertaruh nyawa buat itu. Jadi dia lebih memperdulikan berita ini harus dibawa hari ini juga sampai di Jakarta. Jadi dia udah nggak peduli lagi, kakinya berdarah-darah itu udah nggak ngerasa lagi dia. Ya, saking udah kagetnya mungkin. Iya, ya, baru shock juga ya. baru pas sudah pulang, udah selesai berita ini, udah kaset ini udah dikirim, wah baru udah ini apa, baru sudah ngurusin kaki lah gitu. Jadi beliau lebih mementingkan kejadian ini daripada nyawanya sendiri deh. Waktu itu Presiden Gus Dur pun di Jakarta melakukan pertemuan dengan bertemu dengan pihak dari cendekiawan dari suku Madura dan untuk membahas soal perjanjian damai tersebut. Dan akhirnya setelah berkumpul di Jakarta, perjanjian damai itu akhirnya berhasil dibuat dan ya syukurnya sampai sekarang sudah tidak ada lagi konflik-konflik lanjutan setelah itu. Ngeri ya, Iya. ceritanya juga ya dulu. Ih, Karena itu konflik berdarah. orang ini banget kok, banyak banget korbannya. Dan, Iya, ribuan. Iya. Mungkin dari kantor Saking berita. udah banyaknya konflik yang terjadi udah banyak ya antara suku Dayak dan suku Madura, suku-suku lain dengan suku Madura di tanah Kalimantan dan memuncak pas Tragedi Sampit itu. Iya. Terus di daerah Kalimantan lainnya ya, khususnya di daerah Kalimantan lainnya selain di Sampit ada juga nggak kerusuhan seperti di Sampit? Setahu gua sih Apa cuma di Sampit aja? yang di daerah lain sih kayaknya nggak ada ya. Itu waktu itu soalnya nggak tahu ya, mungkin ya nantilah gue cerita lagi lah kalau ada. Iya, belum nggak tahu infonya ya. Iya. Lu cuma dapet info dari bokap lu Iya. kalau yang emang bokap lu itu Berada di kota Sampit Berada pada di saat Sampit. itu. benar-benar berada di Sampit pada saat kerusuhan, pada Iya. saat konflik ya. Ya, dan memang merekam apa yang terjadi di sana. Nggak cuma cerita doang dan nggak cuma Memang menyaksikan saksi hidup saksi lah. hidup gitu. lah ya, Gitu. benar-benar saksi hidupnya langsung. Iya. Ya namanya wartawan gimana? Ya, terjun di situ langsung. Cuman sekali lagi teman-teman ya sahabat lonceng ini kita nggak ada benar-benar nggak ada niat untuk mendiskreditkan suatu suku ya, Ya, apalagi benar. ya kalau sekarang kan udah damai ya bener Ya, kan? kalau sekarang sih udah warga-warga Madura udah pada berdatangan boleh, udah nggak apa-apa, udah membaur lah sekarang Iya. ini. Jadi terakhir udah aman, adem lah di Kalimantan sendiri. Udah banyak kok warga Madura yang udah mulai kembali akhirnya, tapi bekerja gitu juga udah mulai damai lah. Pokoknya sekarang udah damai. Oh udah sedamai itu berarti ya Iya, di sana ya. Terus udah damai. gimana lagi yang titik-titik maksudnya terlihat perubahan signifikannya sekarang tuh gimana sih? Banyak sih Perubahannya. dari ya sektor perdagangan, dari pemerintahan juga ya udah membaur lah ya, udah nggak seperti dulu lah, udah tidak ada dominasi dari satu suku. Yes. Ya. Dan akhirnya banyak juga yang sudah menetap lama di Kalimantan,
orang-orang Madura yang sekarang bahkan juga ada yang udah bisa ngomong bahasa Dayak, orang Madura. Oh iya. Uniknya di Jadi situ. udah ngebaur aja ya. Jadi karena udah kayak beberapa lama, 10 tahun udah ya ngebaur. di Kalimantan. Jadi Dan udah- pastinya makin banyak perkawinan. Ya. Anjir. Perkawinan antara Dayak dan Madura. Nah, Karena ya. sudah bersatu kan ini, Iya. sudah unity sekarang. Iya, kan. sekarang udah damai lah, Ya, enak. Ini tolong mohon maaf ya teman-teman dan teman-teman Nonton Misteri yang selama video ini ngerasa nggak nyaman banget, kita berdua mohon maaf Ya. banget, nggak ada Ya, maksud, oke. nggak ada niat, pokoknya ini cuman mau nyeritain memang Memang cerita pengalaman bapaknya Diki yang memang waktu itu ada di tempat kejadian Benar. pada saat itu yang memang Benar. saksinya ngelihat Iya. langsung. Dan bahkan sebenarnya kalau foto mau banyak banget ya, tapi udah nggak bakal nggak boleh lah. nggak boleh. Soal masalah soal dokumentasi itu memang dari bapak sendiri waktu itu tuh akhirnya dimusnahkan. Oh iya, Iya. misalkan. Dulu waktu gua masih kelas 2 SD itu banyak gua lihat foto-foto yang ya lu tahu album negatif yang hitam putih itu kan yang dari roll kamera kan? Ya itu waktu gua lihat ke ini, ya itu kejadian-kejadian itu dan yang dicetak pun ada sama bapak sendiri. Oh. Tapi akhirnya dimusnahkan karena takut itu ada yang nyuri terus disebarluaskan. Oh. Kan nggak enak lah ya kita kan. Siapa tahu di masa depan itu bisa menjadi pemicu kembali gitu loh. Karena kan kita sekarang sudah damai, jadi udah akhirnya bukti-bukti kayak dokumentasi itu dibakar oleh bapak sendiri untuk menghapus kenangan buruk lah ya. Karena banyak juga katanya denger-denger nih, gua denger-denger trauma dari si orang Dayaknya pun banyak nih Banyak, atas kejadian itu. banyak. Karena memang gue denger waktu itu ya mereka nggak sadar ngelakuin itu, mereka secara nggak tahu Ya. membabi buta segala macam, Iya, mereka nggak sadar. yang Itu benar, kan? setelah yang kayak ritual dimandikan apa segala macam. Setelah ritual dimandikan berarti ada efeknya nih di badan mereka. Sampai sekarang itu ada efeknya bahkan. Ada. Sebenarnya tuh efeknya ada dua ya. Ada yang satu yang negatif, ada yang satunya yang positif. Oke, yang negatifnya dulu deh. Ya negatifnya tuh kadang jadi pemarah, amarah emosional lah gitu. Oke, jadi mantan-mantan pemburu yang dulu sempat dimandikan ini sekarang Ya. jeleknya positif, negatifnya ini emosional orang. Iya, emosional orangnya jadinya. Oke. Nggak bisa mengontrol emosi dirinya lagi lah. Terus. Terus kalau yang positifnya nih unik juga nih. Jadi dia bisa membedakan nih, misalkan kayak gua nih ketemu lu nih di suatu tempat gitu. Gua tuh tanpa lu harus jelasin, gua udah tahu lu orang mana. Oh gitu. Iya, karena penciumannya tadi. Oh itu dari penciuman. Iya. Oh, Akhirnya ada yang kayak gitu, bisa Akhirnya uniknya kayak gitu. Keren juga ya. Dan itu ternyata emang dari mantan-mantan dulu. Iya, yang dulu tempat terlibat lah. Yang dulu terlibat dimandikan itu ya. Karena Benar. ritualnya ya berlangsung seumur hidup berarti. Iya, efeknya Efeknya seumur hidup ya? Ada juga yang akhirnya meminta ke tetua-tetua untuk dikembalikan gitu. Mereka mau normal aja. Ada yang mau kembali normal, ada juga yang gagal waktu itu. Gagal untuk dikembalikan. Jadi kayak menolak gitu. Oke Dik, ini ada lagi nggak nih Dik? Kan lu ditinggal di Kalimantan Tengah ya. Ada lagi nggak bekas peninggalan tragedi Sampit yang memang masih membekas gitu sampai sekarang gitu? Masih ada gitu? Sebenarnya sih khususnya ya di museum ibu kotanya Kalteng lah gitu. Museum Ibu Kota Kalteng. Iya. Oke. Jadi sebagian alat-alat perang pada masa itu disimpanlah di sebuah ruangan di museum. Mungkin gua nggak apa-apa ya sebutin nama programnya ya. Nggak apa-apa. Oke. Itu programnya dulu ada Mr. Tukul Jalan-Jalan, lu pernah tahu nggak? Oh tahu. Nah, beliau pernah kesini ke Kalimantan Tengah. Ke museum itu. Iya, berkunjung ke museum Terus itu. apa terjadi? Terus katanya itu waktu beliau berkunjung sana, auranya katanya kuat banget itu, yang kayak magisnya lah. di Jadi situ. apa yang ditaruh di situ? Yang ditaruh itu? Itu sisa-sisa yang kayak mandau yang digunakan oleh orang-orang yang berperang nih. Berarti mandau-mandau yang bekas peperangan di Benar. situ semua, di museum semua. Benar. Dan sejak disimpan pertama kali dari sisa peperangan itu tidak pernah dibersihkan katanya. Oh. Ini katanya ya, katanya nggak pernah dibersihkan. Jadi kayak noda-noda darah katanya masih ada di situ. Oke.
Ini kan museum dibuat dengan satu tujuan. Tujuan dari museum itu dibuat, maksudnya disimpan di situ semua kenapa? Biar apa? Agar ini menjadi kayak apa ya? Tempat aja, suatu tempat untuk menyimpan kenangan lama lah gitu. Apa emang ini biar nggak digunakan lagi, jadi dijaga gitu? Benar. Dan Kalau itu feeling gue sih ke sono sih. Kalau itu Menurut pun pendapat gue sendiri aja ya. dan itu pun banyak berbagai statement dari orang-orang kita yang di sana ya. Katanya memang biar nggak dipakai lagi satu. Itu sama biar lu tahu mandau terbang nggak? Yes, sering denger. Katanya di situ juga tersimpan yang kayak gitu. Oh, yang terbang-terbangan sendiri. Iya. Dan sekarang ya udah terkurung di situ berarti. Iya, ditutup lah di situ. Maksudnya tuh kayak dikumpulkan di situ agar tidak menyebar kemana-mana nih alat-alat yang sisa peperangan ini. Gitu. Ini udah waktunya udah panjang banget ya, udah lumayan panjang karena udah mulai over dan mungkin kalau ngomongin tragedi Sampit pas lagi tragedi dan afternya ini masih panjang lagi, mungkin kejadian-kejadian horor mungkin setelah tragedi kayak yang tadi lu sentil dikit tuh di rumah sakit itu kan serem banget tuh. Iya. Karena memang ya ada penyebabnya. Kenapa tempat itu bisa angker. Yes, benar. Yes, dan kalau kita bahas bisa berapa hari. Pasti banyak banget cerita. Panjang lah cerita. Ya, panjang lah cerita dari Kalimantan ini ya tentang tragedi Sampit. Tentang pasca kerusuhan atau konflik di Sampit, apapun yang terjadi ya, tentang mistisnya, horornya segala macam. Kalau kita mau bahas ke sana panjang banget. Dan sekali lagi kita di video ini mau minta maaf. Pokoknya di video ini kita banyak minta maaf ya. Kalau ada yang ngerasa kurang nyaman, teman-teman sahabat lonceng di rumah yang nonton video kali ini ngerasa kurang nyaman, kurang berkenan dan ngerasa tersinggung, kita mohon maaf banget. Kita nggak ada, sekali lagi kita nggak ada niat buat mendiskreditkan suatu suku ya. Benar. Suatu suku, agama dan budaya kita nggak ada niat ke sana. Benar. Karena ini benar-benar pure cerita pengalaman dari bapaknya Diki yang memang ada di sana pada saat itu. Jadi cerita pengalaman pribadi aja. Ambil baiknya, buang buruknya, yang penting ya. Itu dia. Oke, thank you banget Dik ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah, terutama sama gua. Thank you banget, lancar terus kerjaannya sampai nanti balik ke Kalimantan, pokoknya ngalir terus rezekinya. Siap. Dan bilang makasih sama bokap udah nyeritain ini dan banyak juga cerita-cerita yang sebenarnya memang nggak bisa diceritakan ya, karena itu sensitif banget, karena ngeganggu banget. Jadi kita cerita yang memang menurut kita ya ini masih bisa loh menurut kita bisa kita ceritakan ya, masih bisa dinikmatin orang yang emang hobi horor, hobi mistis horor dan tragedi segala macam ya. Benar. Ini masih bisa dinikmatin oleh penikmatnya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau masih ada yang rasa nggak nyaman dan rasa tersinggung, kita mohon maaf banget. Dan maaf secara pribadi. Yang mau cerita datang langsung juga ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang udah nonton video ini dari awal sampai habis jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di komen ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Diki juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau di sana kan ada juga nih Madura yang kawin sama Dayak nih. Keturunannya kan berarti belang nih. Nah, Madura sama Dayak. Nah, itu dihitungnya kalau sama yang pemburu ini dia orang Madura apa bukan gitu. Dihitung lu tahu enggak? Gua nggak tahu malah itu tuh. Iya, soalnya pasti ada. Nanya, sebenarnya tuh pasti ada. Pasti ada nanya, cu. Sebenarnya tuh pasti ada. Nggak ada, cu. Tapi itu nanti bolehlah nanya sama bapak gua dulu. Coba deh, di sini sekarang. Karena penting banget ini. Iya. Tanya bentar aja tapi jangan lama-lama. Tanya itu aja satu. Bentar. Gue coba ya. Gue coba nelpon. Mudahan di video nih, ini penting juga. Iya. Karena pasti banyak yang kepo kan. Iya. Karena ada yang kawin silang antar suku kan. Antar suku. Nah itu si yang keturunan ini dianggapnya Madura apa bukan? Karena kan niumnya memang semasa perang dari magis gitu kan, dari perang, penglihatan dari penciuman. Mudahan ngangkat nih.
tadi yang dibunuh tuh rata-rata Memang orang Madura, pure Madura, Gue ngerasa perlu nanya ini. Gitu. Karena ini bentuk validasi gitu kan. Kayak gimana orang-orang yang kayak gitu kan yang menikah beda suku gitu kan antara Dayak sama Dayak gitu. Dayak mana Madura. Halo. Ya, halo ya. Lagi sibuk kah? Ini lagi ada tamu. Kenapa? Oh, singkat aja. Nih si Gilang mau nanya tentang yang kemarin itu yang perang Sampit itu. Misalkan adakah waktu itu tuh misalkan kayak yang orang Dayak menikah dengan orang Madura itu tuh kayak apa nasibnya gitu nah? Enggak sih, turunan Kenapa itu. tadi? Yang misalkan orang Dayak nih ada yang menikah dengan orang Madura dan keturunannya tuh kayak apa nasibnya gitu nah? Gitu. Apakah diburu kah? Oh iya, sebagian disembunyikan, dibantu. Disembunyikan. Ngeliatin Terus keturunan. kalau yang orang yang perang nih, yang orang Dayak yang lagi perang ini melihat buannya tuh kayak apa gitu? Dikejar-kejar juga kah? Karena kan setengah Dayak, Iya kan setengah kalau Madura. memang Karena ada setengah orang Madura, Dayak yang kawin menikah dengan orang orang Madura, pada saat kerusuhan itu, ya kalau memang kada tahu ya dikejar. Ada yang Oke. Cuman ketika tahu itu keluarga aku gini-gini atau itu suaminya tuh orang kita gini-gini, ya sudahlah dinasihatin cepat lari gitu. Oke. Iya. Oke. Ya udah. Ada juga yang memang. Ya. Tapi ya apapun ini bicara suku. Iya. Oke. Mau nanya itu aja Bang, soalnya kurang ya agak tambahin informasi lah gitu kan. Kalau ada yang komen bertanya gitu nah. Bagaimana nasibnya yang menikah beda suku gitu loh, terutama yang Dayak dengan Madura gitu loh. Anak keturunannya ya, apa segala. Jadi kan orang yang menikah Dayak dengan Madura itu sebelum kerusuhan. Nah itu mereka menikah sebelum kerusuhan. Iya. Kerusuhan ya sudah. Ya sudah lu mau balik apa enggak? Kalau berani ya bertahan di sini ya tuh disembunyikan lah. Bertahan lah di sini kan. Disembunyikan oleh keluarganya. Kalau takut ya balik dulu ke sana. Keluar kota, keluar daerah lah pokoknya gitulah ya. Mengungsi lah. Iya, yang kayak yang ceritakan tadi kan. Iya. Oke. Nah itu salah satu contohnya. Oke. Ya. Ya, makasih informasinya. Ya. Waalaikumsalam. Ya.